Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Puspita Widya Wulandari. Di sini saya akan menjawab kuis dari pengantar Teknologi Informasi atau PTI. Pertanyaannya 1. Sebutkan jenis atau macam teknologi yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari dan berikan contohnya. Oke, akan saya jawab. A. Ada teknologi konstruksi. Adalah teknologi yang diciptakan untuk membantu para insinyur menciptakan berbagai inovasi bangunan dan fasilitas lainnya. Contohnya konstruksi jalan layang, konstruksi jembatan, dan konstruksi bangunan. B. Teknologi transportasi. Adalah suatu alat yang mempermudah melakukan perjalanan dari suatu lokasi yang dituju secara cepat. Contohnya kapal, pesawat, mobil, kereta api, dan motor. Kemudian C. Teknologi medis adalah teknologi yang menggunakan sarana komputer untuk membantu para dokter dan staf medis melakukan penelitian dan mendiagnosa pasien. Contohnya mikroskop, CT scan, dan alat bedah lainnya. D. Teknologi komunikasi adalah alat yang digunakan untuk berkomunikasi dan mengirimkan informasi secara cepat. Contohnya smartphone, email, dan telepon. Pertanyaan kedua. Dalam komputer ada yang dinamakan software dan hardware. Berikan contoh masing-masing dan tuliskan pengertian menurut pemahaman. Pertama akan saya jawab hardware. Hardware atau perangkat keras adalah semua jenis komponen yang ada pada komputer, yang mana bagian fisiknya dapat dilihat secara kasat mata dan dapat dirasakan atau disentuh secara langsung. Contoh A. Keyboard. Berfungsi untuk menginputkan data baik berupa angka, huruf, atau simbol dengan mengetikkan tombol-tombol yang ada pada keyboard. Kemudian B. Mouse. Mouse berfungsi memindahkan pointer dan memilih jenis operasi yang akan dilakukan pada komputer. C. CPU atau Central Processing Unit. Berfungsi menjalankan pemrosesan informasi data yang diterima dari input yang kemudian menghasilkan output pada komputer. Kemudian software atau perangkat lunak adalah suatu data yang diprogram atau disimpan secara digital dan tidak mempunyai wujud tetapi berada di dalam suatu komputer. Contohnya A. Microsoft Windows. Software yang dibuat oleh perusahaan Microsoft memiliki Basic Graphical User Interface atau GUI. OS ini mempunyai versi pertama yang disebut dengan Windows Graphic Environment 1.0. Kemudian B. Bahasa pemrograman C++. Bahasa pemrograman yang berorientasi objek yang bisa menggerakkan komputer dengan membuat dan memanipulasi objek yang banyak digunakan pada game dan aplikasi pada smartphone dan pengembangan teknologi robot, serta memiliki fitur yang dapat memudahkan dalam pengembangan program. Pertanyaan ketiga, sebutkan fungsi dan contoh sistem operasi yang Anda ketahui yang bisa digunakan. Pertama saya akan menjawab fungsi sistem operasi. 1. Memanajemen sumber daya komputer. Kedua, mengatur sistem perangkat kerja. Ketiga, menentukan program yang mana dijalankan, kapan, dan alat yang digunakan. Keempat, mengontrol operasi-operasi dan mengkoordinir software. Kelima, berperan sebagai aplikasi dasar sebuah perangkat. Contohnya itu ada Microsoft Windows, Google Chrome, Android, dan juga iOS. Pertanyaan keempat, konversikan bilangan heksadesimal ke desimal. Yang pertama ada F343. Dan yang kedua ada A91. Oke, saya akan menjawab yang F343. Sama dengan 15 dikali 16 pangkat 3 ditambah 16 pangkat 2 ditambah 4 dikali 16 pangkat 1 ditambah 3 dikali 16 pangkat 0. Kemudian 61440 ditambah 768 ditambah 64 ditambah 3. Hasilnya 62275. Kemudian A91. 10 dikali 16 pangkat 2
ditambah 9 dikali 16 pangkat 1 ditambah 1 dikali 16 pangkat 0. Hasilnya kemudian 2560 ditambah 144 ditambah 1. Hasilnya 2705. Pertanyaan terakhir atau kelima, sebutkan pengertian dan contoh dari pemanfaatan jaringan komputer dalam pendidikan dan dunia usaha. Pengertian jaringan komputer. Jaringan komputer adalah sebuah sistem yang terdiri dari dua atau lebih komputer yang saling terhubung satu sama lain melalui media transmisi dan media komunikasi sehingga dapat saling berbagi data aplikasi maupun berbagi perangkat komputer. Pertama, manfaat jaringan komputer pada pendidikan. 1. Meratanya pembagian ilmu. 2. Memberikan informasi lebih kepada siswa dan guru. 3. Media pengenalan sekolah dan perguruan tinggi. 4. Media untuk diskusi dan mengirim file. Kedua itu ada manfaat jaringan komputer dalam dunia usaha. Pertama, arus informasi menjadi cepat. Kedua, data perusahaan aman. Ketiga, sebagai media komunikasi. Keempat, data berbagi sumber daya. Sekian jawaban dan penjelasan saya. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.